gitu. Ayo kita sama-sama yuk. Kalau kita suka cita dalam Tuhan, kita pasti bertepuk tangan aja, boleh ya? Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Ayo, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita katakan sebelah kanan yuk, nggak mau kalah yuk. Sama-sama. Lebih dari yang aku minta, lebih dari yang telah lebih dari yang aku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku menghitungnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu menyertai hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau memberi hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Engkau yang mengasihiku. Menjadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa hadir ketemu dengan Bapak Ibu semua kembali. Kayaknya udah berapa lama saya nggak datang ke PD Bunda Hati Kudus ya. Terakhir kayaknya masih di gereja. Udah pindah ke sini Ci ya? Oh sejak kapan Ci? Agustus kemarin. Oh baru dong. Ya. Bapak Ibu semua bersuka cita, amin. Tadi udah disebut sama WL-nya, nama saya Gary, saya berasal dari paroki MKK Bapak Ibu ya. Saya sudah menikah, anak saya 2, pernikahan saya usia 10 tahun, anak saya yang pertama usia 9 tahun, yang kedua usia 6 tahun. Jadi ya saya masih muda, mungkin seumuran dengan anak Bapak Ibu sebagian gitu ya. Izinkan saya untuk mewartakan firman pada malam hari ini. Di paroki saya baru saja dilantik menjadi prodiakon Bapak Ibu.
Ya karena satu dan lain hal saya mencoba untuk melayani sebagai prodiakon. Waktu berapa minggu yang lalu saya ikut kunjungan viatikum. Tahu Bapak Ibu ya viatikum? Mengunjungi umat yang lansia dan yang sakit yang nggak bisa ikut ekaristi. Jadi datang ke rumah-rumah untuk membagikan ekaristi, komuni. Saya datang pengalaman baru bagi saya. Pertemuan pertama datang ke rumah ibu-ibu yang sudah usia 90 tahun sendirian bagikan komuni. Lalu ada sebuah rumah yang ketika saya datang sama prodiakon senior, ketika saya bel pintunya, ada suara teriak-teriak. Waduh, saya bilang, ini kali ini mau ngusir setan, saya bilang, bukan mau bagi komuni. Dia teriak, wah dia teriak-teriak, nggak taunya yang buka pintu istrinya, dan ketika saya masuk sama prodiakon senior ini, ternyata bapak ini sudah stroke. Usianya 40 tahun, nggak beda jauh sama saya. Sudah stroke di bangku roda, ngomongnya udah pelok. Jadi dia tadi tuh teriak-teriak karena manggil istrinya untuk bukan pintu. Saya melihatnya miris Bapak Ibu. Ketika sudah bagikan komuni, selesai saya tanya sama istrinya, ibu bapak sakit apa? Dulu waktu muda, masih umur 20-an, begadang, suka minum alkohol, ngerokok, dan segala macam, makannya nggak dijaga, sampai akhirnya stroke. Dan mereka tinggal cuma berdua, rumahnya udah berantakan segala macam. Dan saya cuma mikir, Bapak Ibu, kita semua nih saat ini yang masih sehat, masih bisa bernapas, masih bisa datang ke PD, masih bisa angkat pujian, bersyukurlah. Ya. Ada waktunya nanti kita nggak bisa seperti ini lagi. Sekali waktu saya pernah melayani PD orang muda. Saya pelayanan orang muda 20 tahun Bapak Ibu ya. Jadi memang banyak ke orang muda. PD anak muda di Bekasi gitu ya. Dasar orang Bekasi itu kalau pewartanya mewartakan, kelar pewartaan suka menguji pewartanya gitu. Kayak kelar pewartaan ditanya sama anak muda gitu. Koh, mana yang lebih penting? Berdoa atau baca firman? Waduh, saya bilang. Berdoa atau baca firman ya kan? Dalam hati saya nih anak nguji, saya tahu nih ya. Saya jawabnya apa nih supaya penuh hikmat gitu ya. Roh Kudus kasih hikmat tuh. Saya jawab seperti ini Bapak Ibu. Mana yang lebih penting saya bilang? Hirup napas apa buang napas? Ya. Coba Bapak Ibu perhatiin, hirup napas sekarang. Hirup semua. Jangan buang. Jangan buang. Bisa nggak? Nggak bisa. Paling tahan berapa detik, ya kan? Selama-lamanya 1 menit paling mesti buang napas. Sekarang kebalikannya coba. Jangan hirup napas, buang napas terus coba. Nggak bisa kan? Nah sama. Berdoa, baca firman, sama kayak kita hirup napas dan buang napas. Nggak bisa. Nah jadi Bapak Ibu kalau sekarang kita masih dianugerahi bisa hirup udara napas, buang napas, datang ke PD, ikut pelayanan, bisa gulung kabel, bisa main keyboard, masih bisa nyanyi, masih bisa nyetir, antar jemput orang. Ya udahlah. Kan tema hari ini apa? Berbahagialah kau yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena engkau mempunyai kerajaan surga. Ya terkadang kita merasa teraniaya kan. Yang lain pada kerja, gue mesti datang pagian ke PD, gulung kabel nih, brengsek nih ketuanya nih. Ya kan? Gue mesti begini. Disyukuri Bapak Ibu. Kalau masih bisa melayani, kalau masih bisa bernapas, masih bisa ketemu suami, istri, ketemu anak-anak sehat semuanya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, judul PPT saya malam hari ini adalah pengorbanan. Malam hari ini kita mau belajar mengenai pengorbanan kecil yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah terjadi di dunia ini. Kan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya Bapak Ibu, kerajaan Allah itu gak cuma nanti di surga, tapi juga di dunia kita bisa wujudkan. Asalkan satu, kita tahu apa itu artinya pengorbanan. Ya, saya next dulu. Grow ya. Kita semua hidup ini kan tujuannya untuk bertumbuh, menjadi dewasa, berbuah. Secara jasmani kita demikian, bertumbuh, merit, ya kan, punya anak, berbuah. Secara rohani juga sama. Kita dituntut untuk bertumbuh, gak cuma bertumbuh doang, tapi juga diminta untuk menghasilkan buah. Dan buah yang kita hasilkan itu harus buah yang baik. Kenapa? Kalau buahnya jelek, orang gak tertarik sama pohonnya. Ya, orang kenal pohonnya karena tahu buahnya. Kita tahu ada pohon pisang karena ada buah pisang. Tahu ada pohon jeruk karena ada buah jeruk. Kalau buahnya enak, orang akan tertarik sama pohonnya. Hidup kita juga sama nih secara rohani.
Kalau kita menghasilkan buah yang baik, orang akan tertarik sama pohonnya. Ya, wih gila itu orang mana tuh? Kelakuannya baik banget, murah hati, suka memberi, murah senyum. Oh itu orang pede hari Senin malam. Oh kalau pede orangnya jempolan semua ya. Oh iya, yuk datang ke pede yuk. Rame gak pedenya? Rame, karena orang tertarik sama pohonnya, karena buahnya baik. Kalau kebalikannya coba, gila tuh ibu jutek banget. Gak pernah senyum, galak. Gak pernah memberi, disenyumin malah jutek. Orang mana tuh? Itu pede hari Senin. Rame gak pedenya? Enggak. Kenapa? Karena buahnya jelek, orang gak tertarik sama pohonnya. Sama juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa banyak orang belum kenal Yesus? Antara dua. Yang pertama, belum pernah ketemu sama pengikut Yesus. Ya. Jadi dia gak tahu ada Yesus. Atau yang kedua, udah pernah ketemu sama pengikut Yesus. Nangkep apa yang saya maksud? Udah pernah ketemu sama pengikut Yesus, tapi ini orangnya aneh-aneh semua nih. Ikut pede, ikut apa, tapi masih galak-galak, marah-marah, segala macam. Nggak tertarik sama pohonnya. Nah, Bapak Ibu semua, kita diminta untuk, nah, untuk bertumbuh menghasilkan buah. Ada firman-Nya ya, Matius 12 ayat 33, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dari buah pohon itu dikenal ya. Jadi tantangan bagi kita semua pengikut Kristus untuk selalu menghasilkan buah yang baik. Ya, supaya Tuhan kita dipermuliakan. Dan salah satu ciri orang yang sudah dewasa dan sudah berbuah baik itu adalah dari kemampuannya untuk mau berkorban. Kenapa? Next lagi. Kita baca sama-sama ayatnya Yohanes 12 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang namanya biji, Bapak Ibu, untuk dia bisa bertumbuh ke atas dan menghasilkan banyak buah, pertama-tama apa? Ia harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Artinya apa? Dibutuhkan ada yang namanya pengorbanan. Baru dia pelan-pelan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, kita kalau mau bertumbuh dan berbuah, pertama-tama pastikan kita punya semangat untuk mau berkorban bagi orang lain. Karena biji itu kalau nggak ditanam, dikubur, dia nggak akan bertumbuh ke atas. Kita pun kalau masih susah untuk berkorban, kita masih punya ego, kita masih mau mementingkan diri sendiri, kenikmatan diri kita sendiri, hidup kita nggak akan kemana-mana. Ya, nggak akan kemana-mana. Hidupku ada di tanganmu, toh ya. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, ya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Bapak Ibu, walau tubuhku diremukkan kan, walau jiwaku terkoyakkan, tapi hatiku tetap bersyukur. Akan kupikul salibku, gitu kan lagunya. Artinya apa Bapak Ibu, dalam hidup ini akan selalu ada pengorbanan-pengorbanan kecil yang harus kita lakukan setiap hari. Karena itu yang Tuhan mau kan. Dibilang apa? Pikul salib setiap hari, sangkal diri. Bukan berarti jahat, tapi Tuhan mau ajarin Bapak Ibu semua bahwa sebuah kehidupan itu bisa berlangsung kalau ada pengorbanan. Boleh next? Sebuah kehidupan itu boleh berlangsung karena ada yang namanya pengorbanan. Yesus mengatakan, saya aja yang bacakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yesus minta untuk kita, ayo kasihi sesamamu, berkorban. Gak usah berkorban nyawa dulu deh, gak usah mati dulu kata Tuhan. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam setiap hari. Hidup rumah tangga, suami istri, kalau gak ada berkorban satu dengan yang lain, rumah tangga itu gak akan berjalan. Kalau suami istri maunya cari duit semua, gak ada yang mau bantu ngurus anak, gak ada yang mau bantu lihat rumah. Oh enggak dong, buat cari duit apa? Berantakan gak? Berantakan. Di mana-mana sama. Dalam sebuah komunitas persekutuan doa, kalau semuanya cuma mau jadi WL nih pelayanannya, nggak ada yang mau berkorban angkat sound system, nggak ada yang mau jadi tim doa, nggak ada yang mau datang pagi untuk bukain pintu, ini PD nggak jalan.
dibutuhkan ada semangat yang mau berkorban. Bapak Ibu bisa bersekutu malam hari ini karena ada tim yang udah berkorban. Latihan pujian berapa kali seminggu, Cik? Oh, 1 kali aja ya? Oh ya bagus. Ada PD seminggu 2 kali latihan. Latihan pujian. Ya, zaman saya dulu PD OMK mah antar jemput Puarta gitu. Rumahnya Kelapa Gading, PD saya Jakarta Barat. Puarta juga ada yang nggak tahu diri Bapak Ibu. Kalau nggak dijemput nggak mau datang gitu. Jadi mesti dijemput Kelapa Gading, Jakarta Barat, Kelapa Gading, Jakarta Barat. Waduh, amsyong. Dibutuhkan pengorbanan-pengorbanan kecil dalam kehidupan ini. Dimanapun, ya, di kantor. Biasa kalau di kantor-kantor kan urusan finance sama sales berantem mulu tuh, ya kan? Sales maunya jualan, finance maunya nagih. Nggak ada bayar jangan jualan lu. Tapi sales ada omset, oh berantem dah paling sering. Ya. Nah kalau nggak ada yang berkorban satu dengan yang lain yang ngalah, itu perusahaan nggak akan jalan. Dimanapun berlaku hukum seperti ini. Kemarin di Orang Muda, di YCCR, itu saya berusaha membentuk band rohani itu. Ya, Ciwi tahu, ya, Kak Anita tahu, berusaha bikin band rohani. Bapak Ibu ngumpulin band rohani itu ya, antara pemain band, antara tim pujiannya, WL singernya itu setengah mati. Ya, dari pemain bandnya dulu. Pemain band itu egonya tinggi. Ya, semua punya skill masing-masing. Sekali waktu pernah drummer, tahu yang main drum, sama yang main bass berantem Bapak Ibu. Kenapa? Yang pemain bass berasa yang main drum temponya salah. Yang main drum berasa bassnya jelek. Wah ribut, ya kan? Gua nggak mau main kalau dia yang main. Gua nggak mau kan, waduh, ya kan? Diajarin satu-satu, udahlah, ngalah lah. Lu yang jago, turanin dikit skillnya. Lu latihan yang bener gitu kan, supaya lu bisa imbangin. Belajar, baru pelan-pelan bisa main harmonis, terbentuklah band rohani. Ya. WL singer juga sama, ya kan? Ada yang bilang, waduh kalau dia nyanyi nanti lagu kita nggak laku nih, katanya. Suaranya jelek, gitu. Ngata-ngatain dan segala macamnya. Ya udah, saya bilang, lu yang jago, ajarin. Lu yang pada nggak bisa nyanyi, ya, latihan vokal, saya bilang. Supaya improve. Dibutuhkan pengorbanan satu dengan yang lain. Barulah terbentuk itu band rohani. Ya puji Tuhan ada beberapa lagu yang jadi, meskipun gak bagus tapi minimal ada karya lah. Ya, mau fals, mau jelek yang penting Tuhan dimuliakan. Jadi dulu. Nah, dalam segala hal ini berlaku Bapak Ibu yang namanya pengorbanan. Ya, untuk sesuatu boleh berlangsung, boleh terjadi, dibutuhkan ada pengorbanan. Ya, kadang kita sulit untuk berkorban ya, karena terlalu nyaman. Karena mungkin kita tinggi hati, gua yang lebih jago, kedagingan kita membuat kita sulit untuk berkorban. Di daerah saya pernah ketemu sama teman-teman dari Indonesia Timur, dari ND, dari Sorong Monokwari, pokoknya Indonesia Timur deh. Ya, ketemu sama saya di sebuah acara pertemuan, ngobrol, cerita. Dia ngomong sama saya, "Oh Geri di Jakarta mah PD-nya enak ya banyak," katanya. Pewarta tinggal telepon datang dia. Pemusik telepon datang. Kami di daerah kok susah mau bikin PD yang full musik gitu. Bahkan ekaristi aja kadang susah karena romonya kalau nggak ada lagi hujan lagi apa nggak bisa nyebrang dan segala macem. Jadi kami kalau setiap kali mau persekutuan doa nih begini berkorban itu luar biasa. Ya, mesti nembus badai, nembus lumpur untuk supaya PD ini jalan. Di Jakarta mah enak ya kok, kapan-kapan boleh ya kok kirim pewarta ke sini, kirim ini ke sini. Ya puji Tuhan nanti kalau ada rezeki saya bilang. Kalau ada berkat. Ya. Nah, Bapak Ibu semua dengar cerita gitu kadang kita miris ya. Kita dengan segala kenikmatan, dengan segala kenyamanan mau ke misa aja kadang males, ya kan? Promonya khotbah lama dikit udah komplain. Ini PD ya kan, karena saking enaknya ruangan AC segala macam, wah nanti penyanyi nyanyi jelek dikit diomongin ya kan. Pewarta yang ngantukin diomongin gitu. Nah seringkali kita dengan segala kenyamanannya ya begini. Ya, padahal di luar sana banyak orang yang waduh setengah mati untuk bisa bersekutu seperti ini. Ya, next. Nah saya pernah ngomong ini di SHDR kalau nggak salah. Secara rohani Yesus sudah mati buat saya dan Bapak Ibu semua. Supaya apa? Supaya kita boleh beroleh keselamatan. Ya, Yesus mengorbankan nyawanya untuk saya dan Bapak Ibu. Tanpa ada Yesus yang mati di kayu salib, kita nggak akan bisa memperoleh namanya keselamatan. Dikatakan keselamatan itu gratis, salvation is free, tapi bukan sesuatu yang
murahan. Kenapa? Karena dibutuhkan nyawa Yesus untuk menebus saya dan Bapak Ibu semua. Kalau Yesus gak mengorbankan nyawanya, malam hari ini kita gak berpede Bapak Ibu. Karena gak ada keselamatan. Tapi Yesus mau menebus itu semua, datang ke dunia. Dia tidak berdosa Bapak Ibu ya. Tapi dibuat seolah-olah berdosa untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Dikatakan upah dosa adalah maut. Kita ini gak pernah layak terima keselamatan, upah kita maut. Tapi Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk tebus semua yang kita gak pernah bisa bayar. Karena sampai akhirnya nanti kita akan terus berdosa, betul? Betul, akan selalu berdosa. Oleh karena itu kita gak akan bisa. Dia disebut juru selamat. Juru selamat artinya apa? Tukang ngasih selamat kan? Juru parkir apa? Tukang parkir kan, yang ngatur parkir. Jadi kita gak akan bisa beroleh keselamatan tanpa melalui Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Berkorban untuk saya dan Bapak Ibu semua. Nah, berkorban ini harus kita pelajarin. Keselamatan boleh terjadi di rumah kita kalau kita mau berkorban untuk orang yang kita kasihi. Keselamatan boleh ada di kantor kita kalau ada orang yang mau berkorban. Keselamatan boleh ada nih di persekutuan doa kalau ada orang-orang yang mau berkorban satu dengan yang lain. Dimanapun yang namanya keselamatan itu bisa terjadi. Kerajaan Allah bisa terjadi. Asalkan ada orang yang mau berkorban satu dengan yang lain. Ya, istri saya kerja di Hayamuruk nih, dekat sini. Dia kerjanya bagian HRD, Bapak Ibu. Perusahaannya itu banyak orangnya, ada sekitar 600-an orang. Bagian HRD yang personalia lagi. Itu urusannya sama karyawan punya keseharian tuh, kalau personalia. Tanpa bantuan Roh Kudus gak akan bisa Bapak Ibu. Kenapa? 500 karyawan kelakuannya aneh-aneh. Sekali waktu hari Jumat udah malam nih, dapat telepon ada karyawan kecelakaan, mau operasi di Husada. Wah, dia mesti balik ke kantor lagi untuk tanda tangan jaminan supaya dia bisa dioperasi. Wah, luar biasa saya bilang. Lalu gak berapa lama ada orang yang udah pensiun, bapak-bapak. Pensiun hari terakhir dikasih uang pensiun kan, banyak jumlahnya. Udah kelar dikasih uang pensiun, besokannya istrinya datang ke kantor. Marah-marah, komplain dia sama HRD. Kenapa laki saya yang dikasih uang pensiun? Lah, suami ibu yang kerja di sini, jadi dia yang dikasih uang pensiun. Ibu tahu nggak? Sejak dikasih uang pensiun dia nggak pernah pulang ke rumah. Dia bilang, dia nikah lagi sama istri mudanya. Lah, istri saya mana saya tahu. Wah, datang ke kantor marah-marah dan segala macam. Saya dengar cerita dia di rumah, wah gila, kalau saya yang begitu kayaknya udah gitu kan, males banget. Wah gitu kan. Lalu sekali waktu pernah ada debt collector datang ke kantor. Kenapa debt collector datang? Nagih pinjol karyawan. Ada karyawan kena pinjol, puluhan juta nggak bisa bayar. Pinjol itu kan debt collector kalau nagih itu udah mengintimidasi ya. Temen, orang kantor, sampai direktur diteror. Makanya istri saya diminta untuk bantu selesaikan. Datang ke kantor, karyawan ibu nih yang ini utang segini segala macam mesti bayar. Kalau saat ini kita seret gitu, wah udah marah-marah kolektornya. Istri saya yang ngadepin, oh ya sebentar ya Pak, bingung juga dia kan mesti gimana gitu. Puluhan juta gitu, dia gak akan mampu bisa bayar. Gak akan mampu dia bisa bayar. Alhasil istri saya memberanikan diri menghadap ke direktur. Pak, orang ini utangnya sekian-sekian, memang sih dia gak akan mampu bisa bayar dalam waktu dekat. Akhirnya karena dianggap karyawan ini masih berkelakuan baik, kinerja baik, boleh gak kantor talangin dulu, nanti karyawan ini bayarnya cicil. Potong gaji, potong THR, potong bonus. Ya udah, kalau itu yang terbaik. Akhirnya diselesaikan, kantor talangin dulu. Setelah itu nanti karyawannya bayar cicil. Ketika istri saya menghadap debt collector, kelar, dia samperin ke karyawannya, udah kantor bayarin. Kamu sekarang udah kerja yang benar, jangan utang lagi. Ya kan? Nanti bayar cicil pelan-pelan. Apa yang dilakukan itu karyawan, istri saya dipeluk gitu. Aduh Bu, makasih Bu, terima kasih, bagaimana saya harus membalas kantor gitu, nangis gitu, terima kasih. Istri saya bilang, udah Bu, udah kerja yang benar habis ini dan jangan utang lagi gitu kan. Sama gak kayak Yesus ke kita? Ketika perempuan berzinah dibawa ke depan Yesus kan, dibilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, sama kayak kita. Yesus udah datang ke dunia menebus nyawa kita semua.
keselamatan, gratis loh. Sama kayak tadi udah dibayarin loh utangnya. Jadi sekarang tugas kita cuma apa? Ya udah, hidup yang benar dan jangan berbuat dosa lagi. Udahlah, gak usah diributin ya. Kalau bisa ngalah udah ngalah aja deh. Supaya kebenaran ditegakkan ya. Saya kepahitan sama orang tua, nanti di akhir saya cerita. Kalau orang tua saya marah gitu ya, kadang-kadang istri saya juga ikut senewan sama mertua kan. Saya bilang, udahlah, udah ngalah aja lah, udah sama masih bisa diturutin, udah. Ya nggak usah diperpanjang lagi. Sering kali kita begitu kok. Di RT tuh ya Bapak Ibu, di komplek perumahan saya itu juga sering banyak yang ribut-ribut tuh. Masalah kucing berak sembarangan ya kan. Masalah ini besar ribut, saya bilang aduh udah kita ngalah aja lah udah. Parkir sembarangan, apa itu kalau nggak ada yang mau ngalah itu tiap hari kalau rapat RT berantem Bapak Ibu. Gontok-gontokan. Nah Bapak Ibu semua, Yesus sudah ajarin kita untuk berkorban supaya kehidupan itu bisa terjadi. Dan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, seringkali ada hal-hal kan yang kita nggak bisa hindari ya. Seringkali ada hal-hal yang di luar kita punya rencana, di luar kehendak kita, tapi kita tetap harus lewatin anyway. Nah Yesus juga sama. Jadi semua penderitaan kita ini sebenarnya Yesus juga alamin. Ya. Kan ketika mau disalib di Taman Getsemani, Yesus bilang apa? Jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu artinya apa Yesus ngomong? Kayak kita nih. Tuhan kalau boleh masalah ini jangan gue yang kena deh. Kalau boleh gue jangan kena sakit begini. Tapi biar yang lain aja gitu. Kalau perlu jangan gue yang di PHK deh tapi yang lain. Jikalau mungkin cawannya jangan berlalu daripadaku. Artinya masalah ini kalau bisa Tuhan jangan gue. Tapi Yesus dengan segala ketaatannya. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah dalam hidup ini saya nggak tahu Bapak Ibu pergumulannya apa gitu ya. Saat ini kesulitannya apa, tantangannya apa. Tapi terkadang memang sering kali ada hal-hal yang harus kita minum cawannya. Yesus gak marah-marah, dia gak bersungut-sungut. Tetap kan Golgota dilewatin, dia pikul salib sampai wafat di kayu salib. Tapi gak sampai situ aja. Dia juga bangkit dan memberikan kita semua pengharapan. Tadi Bapak Ibu, di balik pengorbanan ada pengharapan. Di balik setiap pengorbanan kita ada pohon yang tumbuh ke atas dan menghasilkan buah yang baik bagi banyak orang. Ya. Jadi malam hari ini coba kita mau belajar untuk setiap hari lakukan pengorbanan kecil dalam kehidupan kita. Banyak hal. Next dulu. Seringkali kita itu sulit untuk bisa berkorban ya, sulit untuk bisa mengalah. Kenapa? Karena kedagingan. Next aja. Next aja. Roma 8 ayat 13 ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh rohmu kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, dia bilang. Nah seringkali kedagingan kan, yang membuat kita sulit untuk berkorban. Ego kita punya kesombongan, kita punya pendapat pribadi yang wah gak bisa ini, enak aja gue mesti korban, enak aja gue udah dibohongin, gue udah capek-capek, gue udah kerja 20 tahun di sini tapi gue disuruh begitu doang, enak aja gitu ya. Bapak Ibu semua kedagingan kita ya, yang membuat kita sulit untuk bisa berkorban dengan yang lain. Bapak Ibu selama kita masih sulit untuk berdamai dengan keadaan kita, selama kita masih punya kedagingan, sulit untuk kita mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Ya. Ntar aja. Next dulu. Yang PPT saya yang terakhir, pikul salib dan sangkal diri. Ya, ini kita udah sering tahu ayat ini sebagai orang Katolik apalagi. Ya, saya baca sama-sama ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku. Itu saya ngomong ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Bapak Ibu dikatakan seperti ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Seringkali dalam perdebatan, dalam kehidupan sehari-hari kita ngotot kan. Ada orang yang mendapatnya nggak sama dengan kita ototin. Sampai gue yang menang. Kata Tuhan, apa gunanya lu menangin perdebatan? Apa gunanya lu merasa paling hebat seperti itu? Kok malah kehilangan nyawa? Dengan lu begitu, orang bisa lihat kan. Kanan kiri merasa, ini orang apaan sih nih bapak? Marah-marah, segala macam. Orang menjauh dari dia. Di keluarga, marah-marah, suami, istri, anak-anak kita malah sakit hati dan kita akan, anak-anak kita akan kepahitan di sana. Ini yang Tuhan bilang, apa gunanya lu menangin semua perdebatan, apa gunanya lu terlihat keren setiap waktu gitu ya, tapi engkau kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti? Nyawanya. Ya, Yesus ngajarin ini bukan berarti dia jahat. Ya, seringkali kita kalau dengar ayat ini kesannya itu jadi orang Katolik nggak bisa hidup bahagia gitu. Mesti pikul salib, sangkal diri setiap hari. Tapi lewat firman ini Tuhan mau katakan, kalau engkau mau mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, ayo tiap hari sangkal dirimu, pikul salib, berkorban, lakukan pengorbanan kecil setiap hari. Ya. Ada begitu banyak hal lah yang seringkali dalam kehidupan ini menyulitkan kita, buat kita nggak happy. Kita punya segala alasan untuk marah-marah, punya segala alasan untuk bersungut-sungut. Ya. Sekali waktu pernah tadi antar jemput pewarta. Saya rumahnya di Kelapa Gading ya. Kalau nggak ada yang datang saya nggak mau, nggak ada yang jemput saya nggak mau datang. Waduh Tuhan Yesus ya. PD di MKK jam 7. Rumahnya Kelapa Gading. Jangan dicari ya, kalau dicari tahu orangnya siapa. Berarti kalau jemput dia Kelapa Gading, Jakarta, MKK itu saya mesti keluar rumah dari jam 4 sore. Jam 4 sore saya jemput dia bawa ke PD jam 7. Kelar firman jam 9, setengah 9, anterin dia Kelapa Gading lagi, saya pulang lagi. Dari jam 4 saya keluar untuk jemput pewarta sampai jam 11, 12 malam saya baru kembali ke rumah. Dari terbit matahari, papa saya marah. Besokannya dia tahu, lu ngapain sih lu ikut-ikut begitu, capek lah apa segala, wah dimarah-marahin. Habis Bapak Ibu semua. Itu berlangsung selama masa muda saya. Tapi Bapak Ibu Tuhan baik, Tuhan gak suka berhutang. Tuhan meskipun dia gak kelihatan, ketika itu kan saya gak bisa melihat Tuhan. Tapi ternyata setiap pelayanan kita, setiap tangis air mata kita itu menembus ruang dan waktu. Sampai nanti akhirnya sudah tiba, Tuhan turunkan itu jalannya buat kita. Bapak Ibu, saya dapat pekerjaan saya nih bukan karena kuliah saya sih. Ya karena kuliah lah, kalau nggak ada S1. Tapi serta-merta karena saya punya kenalan yang saya ketemu di PD-PD begini. Oh lulusan ini, mulut ke mulut, referensiin. Seringkali banyak hal-hal yang kebetulan di mata manusia, tapi saya tak yakin Tuhan punya rencana. Ada hal-hal sulit yang saya nggak bisa hadapin, tiba-tiba saya ketemu ini orang di sebuah acara retret. Wah Tuhan yang baik. Pelan-pelan papa saya gengsinya mulai turun tuh. Jadi dari dia yang tadi ngata-ngatain pelayaran gak guna, PD gak guna gitu ya. Tapi pelan-pelan dia bisa ngeliat, wah ini anak jalannya ada aja nih gitu kan. Dan segala macamnya Tuhan tunjukkan. Sampai akhirnya Bapak Ibu semua, waktu itu COVID kan banyak yang sakit ya, meninggal segala macam. Papa saya itu gak punya asuransi. Karena apa? Dia orang keras hati, dia otoriter banget, dia merasa dia paling benar. Dia gak pernah percaya asuransi seumur hidupnya. Gak pernah percaya. Jadi waktu itu saya mikir sama istri saya, ini si papa nanti kalau sampai sakit gimana? Waktu itu ada promo satu perusahaan asuransi, saya nggak usah sebut namanya ya. Kalau masih usia di bawah 60, itu bebas masuk nggak pakai tes kesehatan. Selama masih belum ada record masuk rumah sakit. Masa promosi dan tanda kutip. Alhasil saya memberanikan diri, saya daftarin papa saya yang bayarin preminya, Bapak Ibu. Saya bayarin preminya. Tanda tangannya bagaimana? Karena kalau saya minta dia tanda tangan dia gak akan mau. Dia akan bilang gak ada gunanya asuransi, gak usah buang-buang duit buat papa, katanya gengsi kan. Gak usah. Alhasil apa? Jangan bilang-bilang ini agen ya. Saya palsuin tanda tangan papa saya. Saya palsuin, puji Tuhan, keterima itu asuransi, punya polis. 3 tahun yang lalu, tiba-tiba papa saya ada tumor di sini. Di hidung, mesti dioperasi, datang ke Siloam Karawaci, dokter Eka, timnya yang membedah. Dia bilang ini masih kecil, masih oke, untung cepat kesini, operasi.
Bapak Ibu, biaya operasinya itu habis satu mobil. Satu mobil. Papa saya nggak tahu kalau dia ada asuransi. Saya bilang, Pak, ini udah saya bayarin. Udah Papa nggak usah takut biaya, ini aku udah bayarin dari 3-4 tahun yang lalu. Aku udah bayarin Papa. Jadi udah Papa pengobatan aja, istirahat yang cukup. Di situ Papa saya tahu dia kaget sekaget-kagetnya. Di situ Papa saya mulai berubah. Yang tadinya otoriter, yang tadinya galak, yang tadinya nggak bisa untuk dengerin kata anak mantu gitu ya. Dan sekarang dia mulai rendah hati. Seumur hidup saya, Papa saya tuh nggak pernah bilang maaf dan terima kasih ke saya, nggak pernah. Baru ketika dia sakit seperti ini, dia bisa bilang, dia thank you ya. Nggak cuma sekali sakit, selang 6 bulan kemudian dia operasi lagi Bapak Ibu. Kenapa? Ini sakit terus, dikira kolesterol tinggi, dicek nggak apa-apa kolesterolnya. Dokter syaraf bilang ini ada syaraf yang mesti dioperasi lagi. Alhasil ke dokter syaraf yang sama dikatakan, oh iya ini mesti dioperasi lagi. Bapak Ibu dioperasi lagi, satu mobil lagi Bapak Ibu. Kalau nggak ada asuransi itu rasanya sudah susah keluarga kami. Saya bukan jualan asuransi ya, tapi Bapak Ibu semua di situ Papa saya sudah makin dia merasa diselamatkan. Dan mulai momen-momen itu sekarang keluarga saya berubah Bapak Ibu semua. Papa saya udah jauh lebih lunak gitu ya. Dia bisa rendah hati, saya thank you ke anak cucunya. Maaf belum sih, tapi udah saya thank you. Dan sama mama saya perhatiin sekarang udah lebih akur. Kalau dulu suka berantem, tapi sekarang karena udah ada peristiwa itu, kayaknya mereka semua udah mulai sadar nih gitu ya. Sewaktu-waktu usia udah tua gitu, mereka damai dan segala macam. Bapak Ibu, pengorbanan. Dibutuhkan pengorbanan untuk sesuatu bisa berputar, kehidupan bisa terjadi, supaya kerajaan Allah terjadi. Aduh, ya, berkorban. Capek hati dengan orang tua, bayarin premi, aduh berat Bapak Ibu. Ya saya adalah puji Tuhan rezekinya. Cuma untuk bayarin premi udah 58 gitu kan, ya lumayan preminya gitu. Kadang juga masih mikir, tapi ya udahlah, supaya keselamatan terjadi. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang Tuhan minta, pengorbanan sedikit demi sedikit tiap hari. Saya yakin pengorbanan yang kita lakukan kan nggak sampai disalib di kayu salib kan. Pengorbanan kita kan nggak sampai dicambuk, dimakotai duri gitu kan. Pengorbanan kita paling ya tadi, capek hati dikit lah, paling keluar dikit sedikit lah, gitu kan. Pulang juga masih kamarnya AC, masih naik mobil, ya kan. Ya udahlah, kalau kita masih bisa tanggung, lakukanlah pelan-pelan. Dan percaya di balik ini Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita. Jadi kalau temanya berbagilah mereka yang teraniaya oleh karena kebenaran, sebab mereka mempunyai kerajaan surga. Itu bukan nggak mungkin, tapi itu betul, Bapak Ibu, itu betul. Mereka yang mau berkorban, ya, demi kebenaran ditegakkan. Mereka yang mau berkorban, mau menderita supaya keselamatan boleh terjadi bagi banyak orang. Nah, di situ kita jadi saksi Kristus yang sebenarnya. Ya, ketika orang pada nggak mau ambil bagian, kita mau ambil bagian. Ketika nggak ada orang yang mau datang lebih awal, kita mau datang lebih awal. Supaya semua orang bisa datang ke PD. Wow, itu luar biasa. Bapak Ibu semua, saya sudah selesai ya. Tapi ini yang Yesus katakan ya, if you keep it, you will lose it. Ya. Kalau engkau terus pegang egomu, lu nggak ada mau berkorban terus, kau akan kehilangan kehidupan ini gitu. But if you let it go, jika lu udah sualah, berdamailah udah, then you will have it. Situ kita akan boleh kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, mulai besok atau kapanpun lah, dimanapun kita ditempatkan ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tantangannya apa, kesulitannya apa. Tapi kalau itu masih bisa diselesaikan dengan pengorbanan yang kita bisa lakukan, just do it lah. Jangan banyak bersungut-sungut, jangan banyak hitung-hitungan sama Tuhan. Di tengah penderitaan kita, Tuhan bekerja. Amin ya, tatungkan kepala yuk. Lagu apa ya? Karya terbesar